Sukses terbukti ketika Anda berhasil menyukseskan orang lain. Begitu kutipan yang tertulis pada bagian awal buku ini. Buku yang terdiri dari 276 halaman ini memiliki genre self-improvement yang merupakan edisi terbaru dari buku Attribute. Buku ini ditulis oleh Jamil Azaini yang merupakan trainer leadership yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan juga sebagai CEO dari perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan SDM. Buku dengan cover dominan hitam ini memiliki isi yang cukup menarik dan juga memberikan saran-saran yang membangun. Buku ini juga menggunakan bahasa-bahasa yang juga mudah dimengerti kok. Tapi juga ada beberapa istilah yang menggunakan bahasa Jawa. Maklumlah, penulisnya juga orang Jawa. Penulis juga memberikan lembaran untuk diisi oleh pembaca terkait dengan rencana-rencana ke depannya. Salah satunya rencana move on, di mana kamu perlu mengisi target-target yang ingin kamu capai. Buku ini selayaknya diary bagi orang yang ingin menyukseskan orang lain. Hal tersebut jarang kita temui di buku lain, bukan? Selain itu, buku ini juga banyak menceritakan kisah-kisah yang membuat kita sedih, termotivasi, dan ada beberapa cerita yang bikin kita ketawa sendiri karena adanya jokes bapak-bapak. Salah satu cerita yang membuat aku selaku pembaca ini termotivasi yaitu tentang Tenzing Norgay atau sering disebut sebagai Sherpa Tenzing. Beberapa dari kalian pasti udah ada yang tahu. Ya, beliau seorang pemandu pendaki gunung asal Nepal yang mendampingi Edmund Hillary yang kita kenal sebagai penakluk pertama puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Tapi bukannya pemandu yang seharusnya pertama kali menjejakkan kaki di puncak ya. Berbeda dengan orang ini, Tenzing justru mempersilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang yang pertama yang menaklukkan puncak Everest. Alasan Tenzing ini melakukan hal tersebut karena ia mau untuk membantu dan menghantarkan meraih mimpi Edmund Hillary. Sungguh menginspirasi ya. Dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik tidak hanya mencapai tujuan yang kita inginkan, tetapi juga memberikan kesuksesan dan kebermanfaatan bagi orang sekitarnya. Jika menurut agama Islam, Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia di dunia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Dalam buku ini juga mengajarkan bahwa untuk melakukan pekerjaan, kita harus mengetahui masalah dan juga harus mengetahui solusinya. Tidak hanya bicara saja, tetapi juga melakukannya. Jika kita tidak tahu masalahnya, maka kita tidak akan menemukan solusinya. Tidak hanya bicara saja, tapi tidak dilakukan ya sama saja dong. Jadi dalam melakukan kerja, kita tidak boleh setengah-setengah dan harus totalitas dan berikan yang terbaik yang kita punya. Begitu pula dengan beribadah. Jujur li, pelajaran yang dapat dari buku ini banyak banget, seperti letakkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Jangan takut untuk mengambil kesempatan, terus belajar, dan jangan pernah merasa pintar. Dan terus berbuat kebaikan walaupun terkena cibiran, dan masih banyak lagi. Kalian penasaran kelanjutannya? Yuk kalian baca buku ini, yakin deh kalian bakal makin termotivasi. Sampai jumpa di book review selanjutnya.